Si C orangnya siapa nih? Kira-kira berkhianat apa setia nantinya? Genah runyem ini. Orang gampang, tidak mudah. Dan belum rampung di Golkar. Jangan dikira loh, terpilihnya Pak AGK alias Agus Gumiwang Kartasasmita, maka proses penguasaan Golkar wis rampung, tuntas. Yo belum ini. Nah, prosesnya masih berjalan sampai Munaslup tanggal 20 Agustus nanti. Ingat loh, tanggal 20 tinggal Selasa, besok Selasa. 4 hari lagi. Nah, justru malah sekarang ini lagi tegang-tegangnya. Lagi nyut-nyutnya ini. Bukan sekedar nyiapin Rakernas dan Munaslup aja. Menata kepentingan-kepentingan itu lebih rumit, lebih ruwet, lebih jelimet. Yang mengintervensi Golkar itu ya mesti ya tambah keliangan. Tambah mumet loh. Lah gimana si A orangnya sopo iki? Dia mesti harus banyak pertimbangan, ditempatkan di mana, si B orangnya siapa, iki wong iki berbahaya atau tidak, si C orangnya siapa nih, kira-kira berkhianat apa setia nantinya. Genah runyem ini, orang gampang, tidak mudah, dan belum rampung di Golkar. Nah, dengan waktu yang sempit ini, mereka mesti memilah-milah nih, siapa gengnya siapa, kelompoknya siapa. Di saat proses ini berjalan, partai lain tak kira ya gak akan diam juga. Oh, partai itu kita konco yang mungsuh. Mesti pengen piye caranya ya Golkar nanti sama partai-partai lainnya. Ya, akhirnya kan ngerti apa yang terjadi di Golkar. Utamanya Gerindra. Nah, ngerti banget itu prosesnya konsolidasi kekuatan baru Golkar yang durung rampung, masih dalam proses, ngerti banget. Maka disitulah perlu ada terapi kejut ini, menghentak dan mengagetkan. Ini penting nih, supaya partai lain bisa menyalip kekuatan Golkar. Yo, ini kan masalah politik, bukan masalah perang, ini masalah kekuatan suara dan kekuatan pengaruh aja. Nah, sebuah serangan pertama yang akan dilontarkan oleh Gerindra ini menurut pandangan Begawan. Ini kayak cerita wae lah. Apa itu kira-kira? Ya Bang Supmi Dasko ini menyatakan dia telah memberikan statement calon wakil gubernur DKI atau pendampingnya Pak RK, Bang Kamil akan diumumkan tanggal 19 Agustus. Iya. Yeah. Ini sehari sebelum Munaslup Golkar ya. Kenapa pendamping akan diumumkan tanggal 19? Nah, ini kan bisa pening kepala ini. Bisa pening kepala ini kalau ini orang dangdang ini. Padahal di tanggal itu Golkar kan belum punya ketua umum definitif. Nah, ya belum punya. Ini bisa menggagalkan itu. Bisa tidak sah. Sehingga kandidat yang mau disodorkan Golkar di Pilkada otomatis lemah. Secara administratif lemah, belum punya ketua. Karena datangani sopo. Lah wong jabatan kepala daerah itu 5 tahun. Masa si SK sebagai cagup-cawagup yang ditandatangani PLT ya, bisa jadi masalah nanti. Itu serangan pertama. Serangan pertama ya kan dilontarkan. Yang serangan kedua ini masih dari Pak Supmi Dasko lagi, yang mengatakan komunikasi Gerindra dengan PKS makin insentif. Wow. Intensif. Makin raket gitu loh. Malah keliru ngomong. Insentif itu bila banyak jasanya itu dikasih sesuatu baru dikasih insentif. Ini komunikatif berjalan terus, rutin berarti intensif, terus menerus itu. Nah, masih berdasarkan keterangan Pak Supmi, PKS akan merapat ke KIM nih, Koalisi Indonesia Maju, dan informasi itu bersumber dari Sekjen Gerindra yang ditugaskan menjalin hubungan ke sana. Nah, beberapa waktu sebelumnya nih Presiden PKS juga sudah bilang membuka komunikasi dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto.
Artinya PKS juga akan merapat ke pemerintah. Bau-baunya seperti itu. Lah mau bagaimanapun PKS salah satu partai yang berkawan lama dengan Pak Prabowo. Mau mendukung Ketua Umum Gerindra di Pilpres 2014 dan 2019. Nah, jadi masih berkawan baik. Meskipun 2024 itu berlawanan mendukung Pak Anies. Ini bukan perkara sepele loh. Kita tahu bagaimana kekuatan PKS. Lo ngegirisi dada. Bahaya ini. Nggak bisa dianggap remen. Nah, apalagi serangan yang lain ini. Selain dari Gerindra ini. Ini bukan masalah perang loh, ini masalah strategi partai politik loh. Ada nih dari PAN. Tapi nek PAN itu mainnya soft, halus banget gitu loh. Nah, Ketua Umum PAN dan Ketua Umum PSI kan ya bertemu 2 hari yang lalu. Di mana berdasarkan utak-utik peta politik, kekuatan politik. Itu tuh saling mendominasi. Ya, Kaisang pasti disuruh bapaknya ini, orang laku dewi ini. Nah, menjelaskan rencana ke depan kedua partai ini, meskipun yang satu partai masih di luar Senayan, yang satu partai udah di Senayan. Meski masuk barisan mereka bukan kerombongan presiden terpilih. Pak Zulhas kan bukan orang kemarin sore. Ya nggak paham hal beginian. Oh, paham. Dia ngerti. Akan ada tawar-tawaran. Nah tentu PAN itu akan berpegang penyusunan kabinet mendatang di tangan Pak Prabowo. Ngapain manut presiden yang bakal diganti? Manut Pak Jokowi yang ngapain? Oh, 2 bulan lagi negara ini dipegang oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo jadi presiden punya hak prerogatif untuk memberikan jatah-jatah menteri kepada partai-partai yang kemarin mendukung. Nah sehingga serangan yang disodorkan berupa tawaran Ketua Umum PSI ini ke Ketua PAN. Ya akhirnya ditawarkan juga untuk maju di Jawa Tengah saja. Nah, Partai Matahari Terbit itu lebih prefer mengamankan Ridwan Kamil. PAN itu mintanya itu Ridwan Kamil berpasangan dengan sosok yang berinisial S daripada menyetujui Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Ini ketemunya Kaisang dengan Pak Zulhas itu ngopo ini. Nah ini kok Pak Zulhas ini berani sekali ini. Berani juga nih Pak Zulkifli ini. Beneran nggak dukung Kaisang jadi calon wakil gubernur DKI Pak. Ini bahaya loh Pak. Nanti bila di air langgakan aku ramelu gak melu ikut-ikutan. Risikonya ditanggung sendiri loh bos. Pak Erlangga saja setelah nyebut inisial S, jabatan ketua umumnya langsung melayang jauh, bagikan layang-layang putus talinya. Jangan dikira aman posisi ketua umum Pak. Termasuk ancaman reshuffle kabinet loh, yang sudah terbuka ini masih 2 bulan lumayan. Jadi sampai jadi menteri perdagangan kan repot nih. Nah kalau Ngompoler ingat, Ketua Umum PAN kan pernah mengajukan Kaisang Zita Anjani, tapi usulan ini ditolak oleh Presiden. Oh ini pengakuan Pak Zulhas sendiri loh, bukan karangan Om Benggawan loh. Ini yang ngomong Pak Zulhas sendiri. Dia menolak pasangan Kaisang Zita ini. Wah ini berarti bener nih kalau begini, kalau dikatakan oleh Pak Zulhas ini bener nih. Yang ngatur politik Indonesia ya ternyata Pak Jokowi ini. Semua dikonsultasikan sama kepala negara. Wah hebat betul ini. Betul ini. Kepala negara kita ini hebat betul. Partai-partai mesti minta restu sama dia. Padahal Jokowi secara pribadi tidak ada hubungannya struktural sama PSI dan PAN itu renek. Nggak ada udah dia masuk. Ya cuma PSI itu ketua umumnya anaknya bisa diatur-atur. Berarti yang banyak konten ngomol bedah kemarin. Yang konten ngompol yang saya bawakan beberapa hari yang kemarin. Berbagai sengkarut politik yang ada sekarang ini. Ya salah satunya harusnya yang bertanggung ya Pak Jokowi. Harusnya. Iya loh. Lalu tinggal Nasdem dan PKB ini. Mereka di posisi siapa ini? Kalau semuanya sudah tinggal 2 partai ini, Nasdem dan PKB. Melihat perkembangan terbaru yang sudah bisa diidentifikasi, ya baru Nasdem. Yang paling keras loh,
Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh sudah mengkonfirmasi mereka merapat ke Kim. Itu yang disampaikan owner Media Group itu loh. Setelah menerima tanda jasa dari Presiden kemarin, kalimatnya singkat aja, padat dan tidak bersayap itu. Saya kira itu sudah jelas. Nah, itu kata Pak Paloh ini. Jika ke Kim bakalan lebih dekat ke Jokowi atau Prabowo kira-kira. Nah, kalau dia memutuskan itu, jika targetnya dapat jatah menteri, ya pasti ke Pak Prabowo. Yang mau mimpin Pak Prabowo, presidennya kan Pak Prabowo nanti. Ditambah kabar tentang reshuffle kabinet. Kader Nasdem yang menjabat Menteri LHK, Lingkungan Hidup. Kan tinggal satu nih, Bu Siti Nurbaya. Akan diganti Pak Jokowi. Lah sing duwe momongan mung siji karek siji lho. Pak Paloh, tinggal satu menteri loh, kok ame dicopot. Belum lagi masa menteri kurang saknil 2 bulan lagi, ayolah. Gimana nih ngomong? Pak Brewo ini ke siapa kira-kira? Nah tentu Pak Surya masih ada dendam membara dalam hatinya itu. Ada geram yang bergejolak di hatinya. Kan masih pada ingat itu, 2 menteri Nasdem dicopot gara-gara bongkar-bongkar kasus korupsi. Jelas itu menjatuhkan marwah dirinya sebagai politisi kawan, sebagai ketua umum Nasdem. Pak Surya rela itu seandainya dibisiki aja sama Pak Jokowi, umpamanya itu. Pak Surya rela menarik Pak Joni G. Plate dari Menkominfo dan Pak SJL dari Mentannya itu. Diganti siapapun nggak masalah. Asal kasus korupsinya nggak terbongkar. Lah piye kasus korupsi dinengne dijoli masalah jabatan itu negara rusak. Lah bongkar-bongkar kasus kemarin kan yo gawe isin Pak Surya Paloh ya memang harus isin. Membuat dirinya direndahkan martabatnya yang sekarang dipunyai sebagai ketua umum. Sebagai politisi kawan. Nah, pengen ngerti efek dari dendam membaranya Pak Surya Paloh. Nasdem nggak akan sodorkan nama Kaisang jadi wakilnya Ridwan Kamil. Ini pasti ini menurut kacamata Begawan loh ini. Ini bisa disebut adanya potensi serangan keempat. Kalau potensi itu peluru belum dilepaskan dari selongsongnya, masih dikokang tok. Neng posisinya wis siap tembak. Sudah diarahkan ke sasarannya. Nah, tersisa PKB aja ini yang sedang kemelut sama PBNU tentang pansus haji. Nah, Ketua Umum PBNU sudah dipanggil ke istana dan Begawan agak susah nih membedahnya ini karena tertutup sekali. Setelah dari istana malah Gus Yahya meminta maaf telah menuduh PKB memakai pansus haji untuk menyerang NU dan Menteri Agama. Ketemu Presiden gini lagi. Apakah ini jadi tanda PKB merapat ke Jokowi daripada ke Prabowo? Nah ini harus jadi pemikiran kita nih. Belum bisa diverifikasi nih. Mesti ada letupan-letupan politik lain yang bisa dipakai buat menarik kesimpulan. Di hadapan Jokowi ini, PKB punya posisi tawar yang tinggi. Iyalah. Apalagi berkaitan dengan Pilgub DKI. Kursi mereka pada pemilu ada 10 kursi loh di DKI. Dan itu bisa digunakan untuk merapat ke PDIP. Mendaftarkan pasangan calon kepala daerah. Nah di posisi ini, usaha Presiden untuk menempatkan Kaisang jadi calon wakil gubernurnya Kang Emil. Ya rada abot. Iya, wah ini politiknya kayak matematika. Orang gampang ini nanti. Dan butuh manuver lain agar Kaisang bisa dicalonkan mendampingi Ridwan Kamil. Ya wajar lah jika kepala negara ini kesulitan mendudukkan Kaisang. Perhatian dan pikirannya kemarin habis digunakan buat masuk ke beringin. Ngeyup neng di bawah pohon beringin yang rindang. Apa kali ini penguasa bakal gagal menuruti ambisinya? Ya mboh. Ini tinggal pinter-pinternya partai politik. Yang lain, ojo mung bebek toh, akhirnya jadi partai politik yang tidak punya harga diri, tidak punya marwah, akhirnya geletak. Jadi tak ulang ya. Serangan ke Pak Jokowi yang baru ngambil alih Golkar. Tadi ada tentang penentuan calon wakil gubernur tanggal 19. Tak ulang lagi nih. Yang kedua itu adanya komunikasi intensif Gerindra dengan PKS. Lalu yang ketiga PAN menawarkan Kaisang maju di Jawa Tengah. Terakhir Nasdem merapat ke Kim.
Lah sementara positioning PKB masih 50%, 50% ke Jokowi atau ke PDIP. Nah, yang pasti Pak Prabowo tidak berdiam diri dengan perkembangan politik terakhir ini. Dia butuh mengamankan pemerintahnya ke depan. Tak mau kepemimpinannya dicampuri, diobok-obok, diintervensi. Keputusannya diintervensi, dia tidak mau. Jadi mesti firm, tidak ada kekuatan politik lain selain dia. Wah, presiden punya hak prerogatif. Mau jadi oposisi silahkan. Tapi tidak menyelundupkan kepentingan-kepentingan di pemerintahnya. Nah, itu gambaran perkembangan terbaru. Itu ya. Semoga ini bisa dipahami oleh kita semua. Oke ya, salam begawan, sampai jumpa. Dadah.